Teknologi itu memang membantu memudahkan kita, hanya sedikit aja kadang-kadang mengganggu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa ini kalau anak-anak yang sekarang sekolah daring itu kuota Pak, kuota gitu. Ini bukan kuota sih. Next. Ya. Nah ini sekarang kita lagi mempersiapkan UMKM dalam proses pengadaan barang jasa oleh pemerintah. Jadi kemarin kita sudah nemu, kita inventarisasi berbagai UMKM, terus kemudian mulai kan kita ada perintah nih, pengadaan barang jasa yang bisa diadakan oleh UMKM dilibatkan. Nah sekarang dinas-dinas sedang saya minta, kalau ada pengadaan barang jasa yang bisa, ya sekali lagi bisa, diadakan dengan UMKM aja, langsung kita beli. Yang paling gampang sebenarnya makan minuman. Sehingga makan minum itu hari-hari di dinas-dinas saya minta udah belinya sama UMKM aja. Jadi sebenarnya keberpihakan ini yang coba kita dorong. Apakah tadi cara menggunakan baju kita, makanan minuman kita, terus sekarang mulai kita masukkan di penyedia barang jasa begitu. Inilah sedang mereka kita latih untuk bisa masuk ke e-katalog juga gitu. Lanjut. Nah ini dukungan bagi UMKM, ada pemasaran, tadi sudah cerita, produksi didampingi, capacity building kita latih, business matching juga kita temukan, pembiayaan kita, lembaga pembiayaan kita ajak gitu ya, terus kemudian pendampingan. Karena tanpa pendampingan yang terakhir ini nggak akan bisa. Lanjut. Terus kemudian pendampingan ini dilakukan dengan menghadirkan mereka-mereka yang memang punya kompeten, sehingga para pemain-pemain ini kita hadirkan untuk bisa ngobrol langsung. Lanjut. Terus kemudian pelatihan vokasional SDM, mereka kita ajari, terus kemudian kita datangkan, kita mintakan mereka bisa magang, atau bahkan beberapa di antaranya ya kadang-kadang mereka terkena PHK, kita salurkan, tapi dilatih dulu. Ini beberapa pekerjaan-pekerjaan furniture yang pasarnya masih bagus. Lanjut. Terus kemudian kurasi produk. Nah Bapak Ibu, kurasi produk ini penting banget. Kalau UMKM nggak ada kuratornya, mereka kelenger sebenarnya. Mereka kelenger betul. Maka kami membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan galeri. Ini ada UMKM Kota Gede, Bandara Jogja, ini New Yogyakarta itu, terus kemudian ada UMKM Jateng dan Kepala Dinas, kita bareng-bareng, Jogja sama Jateng bekerja sama. Maka kalau tadi ngelihat di Bandara Ahmad Yani ada produk UMKM, saya kasih jeda cerita dulu. Itu ceritanya seru. Itu sampai saya itu agak sedikit bertengkar dengan Angkasa Pura. Karena itu yang bangun saya, yang dorong saya sampai jadi bandara yang cekli bagus gitu. Tapi pada saat saya mau pakai itu saya suruh bayar. Terus saya bilang, ya Allah kok kejemen toh sampean, saya bilang gitu. Kebetulan waktu itu direkturnya itu perempuan. Lalu saya bilang, Mbak, bocok kejem-kejem Mbak, ini untuk UMKM kami nggak ngambil untung, kami bayar sewa deh. Jadi itu tanah punya apa Kodam, saya yang dorong bangun sampai 2 presiden, nanti sampai apa ya merubah peraturan pemerintahnya dengan Kementerian Keuangan merubah regulasi, wah serem pokoknya. Lah saya minta space saja nggak boleh, nggak tahunya apakah bagian soal governance atau saya nggak tahu. Akhirnya saya telepon di Rut Angkasa Pura, diizinkan dan kita bisa jualan di tempat itu. Maka saya menjadi apa namanya brand ambassador UMKM-nya di situ itu gitu. Itu ada ceritanya tadi Pak. Yuk, lanjut. Nah, ini kurator penting. Nah, inilah pelatihan online. Kita punya hetero space. Hetero space itu sebenarnya co-working space. Mereka ngobrol, mereka nongkrong, mereka gedabiah. Gedabiah ki apa ya? Pokoknya ngomong apa aja deh gitu ya. Ngomong apa aja deh. All about UMKM pokoknya. All about business pokoknya. Jadi ini kelola stresmu, kembangkan usiamu, ngobrol. Strategi maksimalkan penjualan produk makanan melalui online food delivery, kita ngobrol. Menciptakan branding sesuai dengan nilai bisnis, itu kita buat. Itu ternyata pesertanya itu bisa, waduh, bisa rombongan lagi pak gitu. Karena ada sesuatu yang memang baru. Jadi pandemi ini sebenarnya mengingatkan kita untuk ayo berikan sesuatu yang baru, yang menarik, agar UMKM kemudian mau mengikutinya. Lanjut. Terus kemudian ini dukungan pemangku kepentingan pada pelaksanaan event untuk UMKM yang melibatkan kolaborator. Ini salah satunya contoh yang waktu itu dengan BI. New normal
financial management. Ini agak bahasa Inggris dikit lah biar agak gaya gitu ya. Terus kemudian ada marketing research for UMKM. Wah, ini sangar pokoknya. Nggak tahu ya yang ikut itu ngerti apa enggak, pokoknya judulnya sangar gitu ya. Terus kemudian santri berbisnis. Wah, ini kita undang para kiai gitu ya. Kita ngobrolnya santai sehingga lini-lini itu coba kita rangkul agar mengerti. 2 slide lagi, lanjut. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan dari co-working space kita baru punya 1 di Semarang, lalu kita akan buat lagi di Solo, kita akan buat lagi di Banyumas. Harapan kita nanti ada XX Karesidenan itu punya, sehingga kita akan bisa dorong, terus kemudian bisa menyampaikan sehingga yang hadir hari ini kalau mau kasih sponsor boleh loh gitu, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kalau mau kasih sponsor boleh, kita kembangkan UMKM bareng-bareng. Jadi ini contoh-contoh startup yang coba kita bangun, kita dorong, kita ngobrol di situ, dan akhirnya menjadi sesuatu yang menarik. Saya mau berhenti di sini karena saya habis divaksin tadi, maka katanya nggak boleh ngomong banyak-banyak. Padahal sudah ngomong banyak ya ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, pokoknya berhenti aja gitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan pada Pak Antiel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Antiel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar, itu setelah ini Mas Ganjar ada acara live jam berapa? Oh, saya acaranya banyak. Saya itu gubernur ya. Acaranya banyak. Masih punya longgar waktu untuk misalnya. Boleh. Oke, tadi kan enak aja ya. Iya, boleh. Non sewu nih jadi. Boleh. Ini bertanya loh, bukan ujian bukan ujian tesis loh ini ya. Wah, ini orang pinter semua minder saya. Kok malah nganggo basa Jawa ya? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang akan disampaikan, salah satunya nanti langsung bertanya kepada penjenengan. Itu namanya adalah Angga. Angga, kalau Angga sudah ada, silakan Angga segera bertanya. Angga? Angga, mana Angga? Mungkin namanya Angga apa dengan cinta ya? ADC. Angga apa? Angga? Ya, halo, tes. Halo? Ya, Pak. Oke. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur, ininya keterangannya tentang UMKM keren banget di Jawa Tengah ya. Gitu. Kebetulan perkenalkan Pak, saya Angga, saya alumni Indonesia Banking School 2005. Sekarang saya sebagai co-founder dari aplikasi namanya kasir.id gitu Pak. Nah kebetulan banget kami memang aplikasinya ini buat UMKM gitu. Jadi kita membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi supaya punya visibility sama bisnisnya gitu Pak. Pak Gubernur gitu. Nah tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya apakah bagaimana cara penetrasi si teknologi digital ini kepada UMKM di Jawa Tengah gitu Pak. Jadi adopsinya seperti apa dan strateginya apa sih supaya mereka gampang untuk masuk ke digital teknologi gitu Pak. Digital ekosistem ini Pak Gubernur gitu. Jadi harapannya dari kasir nanti company saya kita bisa bantu lebih konkret lagi ke UMKM di Jawa Tengah terutama gitu. Dan kasir sendiri sekarang sudah membantu lebih dari 500.000 UMKM seluruh Indonesia sih Pak. Gitu. Harapannya di Jawa Tengah kita bisa lebih deep lagi ngebantunya dengan sesuai kebutuhannya UMKM di Jawa Tengah khususnya. Gitu. Itu Pak Gubernur. Oke, makasih. Ada lagi? Pak Antiel? Itu ada lagi dari Pak Daniel dari Undip itu kalau nggak salah. Nggak tahu. Pak Daniel? Masuk nggak Pak Daniel tadi? Pak Daniel saya cek dulu. Monggo sambil ini Mas Ganjar kalau mau di. Oh iya. Bagaimana caranya nggak sulit? Anda datang boleh, Anda ngajak webinar begini boleh, Anda promo boleh, Anda mengenalkan boleh. Kira-kira kalau masuk di aplikasi kasir itu apa sih yang menarik? Si kasir ini sebenarnya aplikasi apa yang bisa bermanfaat? Karena sebenarnya ketika kita bicara problem utama tadi adalah pemasaran gitu ya,
terus kemudian mungkin ini bisa menjadi bagian dari rantai solusi yang diberikan, gampang Anda bisa ngomong. Karena gini, dinas-dinas kami, OPD kami itu punya medsos semuanya. Jadi Mas Angga, Anda bisa komunikasi dengan kawan-kawan melalui medsos ya, melalui medsos kami. Jadi ada Dinkop UMKM Jateng itu punya banyak medsos, dia minimal biasanya punya 3, Twitter, Instagram, sama Facebook ya. Atau kemudian Anda bisa masuk ke Heterospace ya. Di Heterospace itu ada apa namanya medsosnya juga, bisa ngobrol di sana. Kalau nanti butuh nomor telepon kepala dinas UMKM-nya saya bisa kasih. Atau barangkali boleh ditulis saja gitu ya. Jadi nanti kalau mau ketemu boleh. Jadi bentar saya siapkan nomor teleponnya kepala dinas UMKM. Jadi kalau nanti mau masuk, kita tuh seneng banget kalau bisa kolaborasi dan bisa dibantu oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Namanya Bu Emma. Bu Emma ini juga tipe emak-emak gitu loh. Jadi sama uang itu dia suka, sama uang dia suka gitu kan. Tentu suka, kadang-kadang rodon jaluan gitu, orangnya menyenangkan lah pokoknya. Pokoknya menyenangkan, namanya Bu Emma ini. Bu Emma itu nomor teleponnya boleh ditulis Mas di situ. Nah itu Bu Emma, udah WA aja ke Bu Emma itu, bilang dari saya, Mas Angga, kalau kita mau kolaps untuk aplikasi apa tadi namanya Asir gitu, seperti apa caranya gitu, Anda nanti masuk sehingga penetrasinya nggak sulit. Sebenarnya mereka butuh semacam hal yang sifatnya praktis gitu. Kalau teoritis dia udah nggak suka. Pokoknya saya punya jualan ini, saya punya ini Pak Ganjar, bisa jualin apa enggak gitu. Lalu biasanya umpama dia buat kaos. Nih, umpama saya ada yang buat kaos, boleh dianu nggak Mas? Saya buat kaos ini, kaos untuk promosi atau untuk kampanye anti corona. Jadi setelah ini saya pakai, kalau di TV saya suka dimarahi menteri-menteri Pak Ganjar itu kalau di TV mau pakai baju, masa pakai kaos, nggak sopan gitu. Loh, hari ini tuh yang sopan seperti ini gitu ya. Kalau pakai baju nggak ada pesannya, kalau ini ada pesannya, bersama lawan corona. Terus setelah itu berbagai desain muncul. Akhirnya Bapak Ibu, saya bisa ngasih pekerjaan dari kawan-kawan saya yang pengangguran atau setengah nganggur gitu ya. Dan desainnya muncul banyak. Dan sekarang kita bisa menyisihkan mungkin sekarang sudah 300 jutaan keuntungan yang disisihkan. Dan itu yang kita pakai untuk membantu, nanti ada seniman, ada UMKM, ya ada yang butuh bantuan mendadak, itu kita kasih ke mereka. Nah, saya jadi manekinnya, terus kemudian kita jualan. Dan yang kreatif-kreatif ini bisa kita sampaikan untuk kita masukkan ke sana. Jadi bisa kita lakukan kerjasama itu. Saya senang sekali nanti kalau Mas Angga mau join dan saling membantu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Silakan. Berikutnya nih, ya, Mas Daniel udah, Mas Daniel, udah ya. Oke, sorry Mas Daniel. Ini Pak Daniel ada itu, Pak Daniel muncul lagi itu kayaknya. Pak Daniel. Atau kalau enggak itu dibacakan Mas Antio, itu ada itu yang menanya itu. Ini ada beberapa yang, ya. Ada ini, Pak Teddy Tanjau. Iya, itu ada beberapa memang yang bertanya, itu kan misalnya untuk beberapa materi yang disampaikan itu karena cukup menarik, mereka mengatakan bahwa paparannya Pak Ganjar cukup menarik dan kemudian ada gurunya, jadi enak dengernya gitu Pak Ganjar. Jadi itu bukan pertanyaan kalau itu komentar. Nah, itu pernyataan itu. Tapi kemudian ada yang bertanya akhirnya. Iya. Ini ada bertanya. Kalau di Eco Vivo Social Enterprise berupa sabuk antiseptik, hand sanitizer organik, sampo padat alami, dan itu kayaknya bukan bertanya juga ini kayaknya. Nih, karena tadi sempat keputus tadi, jadi ada beberapa yang kemudian memang enggak ini. Oh ini ya. Ini saya baca. Monggo. Itu jadi saya juga sering jadi host juga soalnya, jadi bisa dukung. Iya, monggo. Mas siapa nih? Tendi Tanjau. Selain dari kurang pemasaran,
Apakah ada faktor lain yang dominan? Ada. Jadi setelah pemasaran, mereka biasanya modal. Makanya modal ini yang coba kita dorong untuk mereka bisa masuk KUR gitu ya. Terus kami punya Bank Jateng, kita punya suku bunga yang rendah. Kami punya Basnas, zakat infak sodakoh ya. Itu kita kumpulkan untuk melatih mereka. Jadi kami cari. Terus kami punya CSR ya. Terus ini kita dorong. Ada juga kami tugaskan seluruh kepala dinas kami, termasuk dinasnya maksud saya tidak hanya kepalanya saja. Satu dinas itu mendampingi satu desa miskin. Satu dinas mendampingi satu desa miskin. Nah biasanya di desa miskin itu usahanya mesti kecil. Nggak ada desa miskin usahanya besar, maka desanya nggak miskin biasanya. Nah ini karena desanya kecil, usahanya kecil di desa miskin. Nah mereka inilah kemudian menjadi semacam maklarnya. Mereka ketemu, mereka bicara, mereka melakukan assessment, terus kemudian mendesain kebutuhan-kebutuhan apa. Jadi di samping pemasaran biasanya nanti permodalan. Ada juga yang sudah jalan bagus, dia bicaranya packaging. Sehingga ada orang jual roti, saya datangi menarik, ini saya tampilkan di YouTube saya, di IG saya. Ternyata dia membuat roti itu gedenya seginilah, setangan saya dua gini. Jadi kalau cewek makan segini, ketannya kegedean, kalau saya kurang gitu ya. Apalagi kalau habis sepedaan itu kurang pasti. Nah, ternyata dengan harga segini itu, Bapak Ibu, dia jual 6.000. Nggak laku zaman sekarang 6.000, satu kegedean, dua kemahalan. Nah dia mau merubah strateginya. Jadi yang gede segini dibagi dua kecil-kecil. Dia jual 2.500, itu kayak kacang goreng. Sehingga dia dengan membuat strategi itu dia bisa melompat penjualannya. Jadi ada banyak cara sebenarnya di samping marketing, terus kemudian mereview produknya, terus kemudian packaging, dan memang hasil dari riset kami setelah problem marketing ya problemnya adalah akses keuangan. Nah, ini yang coba kita carikan, tidak hanya dia datang ke bank gitu ya, tapi mereka bisa datang kepada kelompok-kelompok atau program-program yang bisa membantu. Yang saya katakan tadi Basnas dan sebagainya gitu. Nah, itu tadi ada yang minta Angga tadi, mohon maaf tadi nomor kadis dari Pak Gubernur boleh di-share ke saya, sudah sebelum Anda tulis gitu. Mudah-mudahan udah terima itu ya. Dan ditulis. Ganjar, ini ada yang tanya, itu dari Rio kayaknya. Pak Ganjar, kami dari Rio, kapan diajak bergabung di blognya UMKM? Itu Pak Agus Maulana. Minta digabung? Iya, blognya UMKM. Itu dari Rio ini kayaknya. Oh boleh aja, nanti Anda gabung aja. Anda bisa gabung di Heterospace. Anda bisa gabung juga atau follow. Anda follow IG saya aja deh. Kalau Anda follow IG saya, nanti Anda DM saya, gampang itu. Tapi dia punya IG nggak ya? Iya, kadang-kadang ada yang nggak punya IG loh. Saya itu punya adik sepupu itu posting aja nggak ngerti dia. Memang dia agak lebih muda tapi lebih jadul gitu ya. Gitu. Boleh. Wah, kalau mau gabung seneng banget kita. Iya. Jadi nanti koordinasi itu kan beda provinsi, jadi se-Indonesia kan gitu ya. Jadi lebih. Oh ini ada lagi nih, Pak Kasyono. Iya, Pak Kasyono, ya betul. Ya, untuk usaha makanan dan minuman, apakah Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi izin edar PIRT halal dan sebagainya? Oh jelas. UMKM jelas kita bantu, maka biasanya yang pada ribet, ngeyel, nesu, ngamuk, tapi kok nggak dibantu? Tanya dulu gitu kan, tanya dulu baru kita bantu. Jangan kemudian teriak terus belum apa-apa, terus udah terlanjur marah, ternyata bisa dibantu. Bisa. Jadi ngobrol aja dengan UMKM kita bisa bantu. Jangankan izin edar PIRT halal dan sebagainya. Tadi yang saya ceritakan di awal, kalau produknya bagus itu kita beli. Maka dinas kami bisa menjadi off-taker, tadi saya katakan shadow off-taker di depan tadi loh. Lah buat apa kita sudah begitu, kemudian nggak laku, padahal kita tahu kita butuh, kenapa nggak kita beli gitu. Ini ada lagi,
Saya malah kayak penyiar radio ya ini ya. Pak Woco Dewe tak jawab. Ya nanti honornya bagi 2 loh Pak Antio ya. Ya. Ini siapa lagi nih? Ganjar, ini ada yang nanya juga ini. Silakan ya. Itu memperkenalkan produk lokal. Ini kan dari Dede Fitri Akbar ini. Ya. Bagaimana memperkenalkan produk lokal atau pelaku UMKM dapat mendorong perekonomian daerah itu sendiri. Sedangkan dari daerah pelosok itu hanya ada kendala dan hanya dalam hal jaringan menyebabkan lambat ya pertumbuhan daerah itu sendiri. Jadi itu jaringan ya berarti ya urusannya. Oh jaringan, oh gampang kalau jaringan itu. Kalau jaringan lebih gampang, tinggal dibangun aja atau jaringannya selesai kalau itu. Ya, Lu gampang nanti. Ya. Jadi gini, kalau di daerah itu sekali lagi, kalau di daerah itu ada satu komunitas yang sudah mengembangkan dan itu kesulitan, nggak sulit nanti. Tinggal komunitas itu bicara umpama sama dinas sama pemerintah setempat nanti dibantu. Kades-kades saja Pak Antio. Sekarang itu banyak sekali yang kemudian dia menyelesaikan problem teknologi informasinya. Contoh, kemarin waktu anak-anak sekolah daring sulit ya, itu mereka banyak yang membuat jaringan WiFi sendiri loh. Sampai nulisnya keliru wifi gitu ya. Sehingga tulisannya wifi gitu, free wifi, sehingga karena ada bekas TKI habis ke luar negeri, oh di sini istri bebas semua ya, gitu free wifi katanya gitu. Padahal ada banyak jaringan yang bisa dibangun. Jadi kalau nanti di sana ada satu komunitas, ekosistem sudah berjalan, kita bisa bantu nanti. Saya pernah membantu petani anggrek di Turgo. Turgo itu Jogja, Sleman naik lagi. Naik betul. Dan ternyata dia minta wifi, ternyata wifi-nya itu nggak ada, sehingga saya harus narik kabel kira-kira 500 meter, kabelnya ditarik dulu, baru bisa dikasih tiang itu. Dan kami ajak perusahaan-perusahaan, waktu itu Bank Jateng yang saya ajak, dan dia bisa bantu. Ini contoh loh, karena dia memproduksi anggreknya bagus banget. Dan itu anggrek original yang ada di sekitar Merapi gitu. Ini menurut saya bagus banget gitu. Ini ada tadi Pak Daniel sudah masuk. Pak Daniel, silahkan kalau mau bertanya Pak Daniel. Dari Undip ini, Pak Daniel. Ya. Pak Daniel. Oke, terakhir ya Pak Antio ya. Mas Ganjar. Saya suruh laporan ke TV dulu soal tadi vaksinasi. Oh Ya. Ada lagi terakhir? Terakhir. Sudah terdengar suara saya? Pak Daniel, Pak Agus Prasetyo. Yes, Gung Enjang, Pak Ganjar. Ya. Saya mahasiswa Undip, Pak, tapi juga lagi kerja di BI. Di BI Jateng, jadi kita sudah sering kolaborasi dengan. Ya. Nah, sebenarnya lebih ini, Pak, mungkin di luar dari konteks BI ya, tapi ini ke arah perkembangan sekarang ini, Pak, terkait dengan digitalisasi. Nah, sekarang kan seperti konsep untuk economic sharing, Pak. Kan udah kita kenal dengan adanya co-working space. Nah, ini bisa tidak Pak untuk kita lebih arahkan lagi mungkin lebih ke factory share, jadi sharing factory. Jadi misalnya dengan co-kitchen space, co-roasting space, kemudian co-art workshop space. Nah, itu supaya mungkin yang menyediakan nanti bisa investor atau dari pemerintah gitu Pak, nanti bisa kolaborasi sehingga alat-alatnya udah yang canggih. Jadi misalnya teman-teman yang bergerak di kuliner, dia sudah bisa punya oven mungkin yang kapasitasnya lebih besar, sehingga bisa menyewa, tidak perlu membeli masing-masing. Nah, mungkin dengan konsep sharing factory itu Pak bisa lebih memudahkan ya teman-teman untuk mendapatkan misalnya sertifikasi, kemudian standarisasi, kemudian kalau memang harus ekspor perlu segala macam, karena tempatnya sudah terstandarisasi, mungkin bisa lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi yang ekspor misalnya Pak. Nah, itu kira-kira aspek legalitasnya, kemudian tantangannya bagaimana Pak Ganjar? Mungkin nanti kita kolaborasikan lagi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Idenya ini bagus ya. Jadi sebenarnya pernah muncul dalam sebuah pertanyaan. Dia tidak ngerti itu, sharing produksinya itu nggak ngerti istilahnya. Tapi dia sampaikan, Pak, Pak dibelikan satu alat buat kami rame-rame, kan intinya gitu kan, sharingnya sebenarnya itu. Jadi sangat mungkin sekali itu kita lakukan. Maka sebenarnya co-working space pertama itu sebenarnya saya pakai untuk memancing agar saya bisa mengakses mereka. Sebenarnya persoalan kalian tuh apa sih?
kami ini pemerintah setiap tahun punya duit, kita mau belanjakan, tapi kadang-kadang mengsli. Mengsli itu apa ya? Meleset kira-kira gitu. Tidak sesuai, tidak match dengan kebutuhan masyarakat. Maka kalau itu muncul dari community, dari satu ekosistem bisnis yang sudah berjalan, apalagi mereka pada lini usaha yang sama, klaster yang sama, itu menurut saya sangat-sangat mungkin sekali. Kalau perlu nanti kita buat Pak Daniel, kita buat uji coba ya, umpama kopi gitu ya. Ada mesin untuk roasting begitu ya, buatan dalam negeri dari Temanggung itu bagus banget dan lebih murah. Kalau kemudian nanti kita buat di kota-kota, di tempat-tempat, kita bisa belikan, kita bisa carikan sponsor. Ini tadi ada yang dari mana tadi ya? New Armada, siap bantu mengangkat UMKM, wah keren. Ini kan langsung keluar donasi-donasi begini kan bagus ya. Ini bisa kita coba gerakan. Jadi Pak Daniel idenya bagus, menurut saya keren. Dan kita bisa dorong, kalau sebenarnya sih kita pernah bicara dengan beberapa perusahaan besar, mereka juga komit kok untuk membantu. Mas tak buatin ya, nanti biar dipakai untuk sharing gitu, peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk desain, mungkin produksi animasi, itu kan butuh peralatan ya, seperti yang di Kudus, tapi itu sekolah resmi. Yang semacam itu bisa kita jadikan untuk tadi yang Pak Daniel sampaikan. Bapak Ibu, saya kira terima kasih. Mohon maaf kalau ilmu saya nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan manfaat aja lah. Kalau nggak manfaat ya lupakan. Yang penting Bapak Ibu protokol kesehatannya dijaga, sehat gitu kan, tenang menghadapi pandemi dan semangat. Insya Allah ada jalan keluar. Bu Titu terima kasih. Dari teman-teman semua yang berpartisipasi terima kasih. Pokoknya saya doakan Anda sehat semuanya. Makasih, mohon maaf. Pak Antio, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tumun, Pak Gubernur. Saya langsung izin ya, langsung pindah ke kamar sebelah ya. Sehat Pak. Itu yang terima kasih. Saya sebulan sekali ke Semarang kok, tenang aja, nggak apa-apa. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, karena beliau juga kebetulan ada kesibukan berikutnya. Walaupun tadi kaos yang beliau pakai itu adalah ketika vaksinasi. Tadi beliau pas divaksinasi itu kira-kira jam 7.45. Jam 7.45, kemudian itu kan ada Pangdam, ada pimpinan-pimpinan DPR, dan kemudian ada beberapa yang Wakil Gubernur Jawa Tengah juga vaksinasi tadi di live streaming tadi pagi, sehingga itulah yang memang dilakukan. Dan beliau itu memang sering senang guyon, jadi artinya itu yang kadang-kadang masyarakat kecil kalau Pak Ganjar datang kemana itu mesti akan dikerubuti banyak orang karena tidak kemudian sangat kaku. Nah itu yang kira-kira misalnya kemudian akan tersampaikan nanti untuk materi pihak panitia akan mungkin juga bisa nge-share-nya mungkin semua peserta itu kalau misalnya mau mendownload itu bisa sudah tercantum di situ di ibs.ac.id. Dan ini pun kita menggunakan live streaming itu di YouTube, sehingga kemudian itulah yang bisa kita lihat bagaimana perannya. Untuk acara berikutnya, makanya sebelum ini kita tutup, akan saya kembalikan kepada MC, saya akhiri untuk pembicaraan dengan Pak Ganjar, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Antio Pracoyo, MSI. Selanjutnya ada pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan juga Bapak Dr. Antio Pracoyo, MSI sebagai moderator pada pagi ini. Nah, semoga UMKM yang Bapak bina di Jawa Tengah itu mampu menjadi UMKM yang unggul, maju, berhasil, dan sukses membuka lapangan kerja khususnya di Jawa Tengah serta dapat menjadi provinsi percontohan di seluruh provinsi di Indonesia. Selamat Bapak sekali lagi. Kami mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ganjar Pranowo
yang sudah sangat mau men-sharing pengalaman berharganya dalam dunia usaha. Kemudian pengumuman untuk e-sertifikat dan materi nanti akan dikirimkan ke email masing-masing peserta yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar nasional pada pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media dari Indonesia Banking School. Nah, tadi ada opening pantun, sekarang kita tutup dengan closing pantun juga. With Mbak Yu going to Brebes, next to Mbak Yu inside a car. Thank you for the attendance. See you on the next webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.